Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pelajaran Al-Quran Hadis ya. Kita akan membahas tentang makna dan kandungan surat An-Nahl ayat 114. Namun sebelumnya, marilah kita baca doa terlebih dahulu dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke makna dan kandungannya, Bapak akan membacakan surat An-Nahl ayat 114. Nah, silahkan kalian saat menyaksikan video ini dibuka Al-Qur'annya, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Itu tadi potongan dari surat An-Nahl ayat 114 yang artinya adalah maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, kita akan sedikit menjelaskan tentang makna atau inti dari arti surat An-Nahl ayat 114. Nah, di antara maknanya itu ada empat hal penting yang harus kita pahami sebagai muslim yang ada dalam kandungan surat An-Nahl. Ini masih ada kaitannya dengan makanan yang halal dan baik ya. Halalan thayyiban. Seperti yang pernah kita bahas pada pekan-pekan yang sudah lewat ya. Halalan thayyiban itu adalah halal atau diperbolehkan, thayyiban baik gitu ya. Jadi halal dan baik. Nah, di sini ada 4 poin yang harus kita cermati dari arti tadi, dari makna dari surat An-Nahl ayat 114. Yang pertama adalah perintah Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik gitu ya. Nah, di sini jelas bahwa Islam sudah mengatur tentang halal dan haram. Nah, hal tersebut kita sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah ya, kita harus mencari makanan dengan cara yang halal, mengolahnya dengan cara yang halal, dan mendapatkannya dengan cara yang halal. Jadi kemarin sudah kita paparkan ya tentang kriteria makanan dan minuman yang halal. Yang pertama wujudnya atau zatnya itu halal. Lalu cara mendapatkannya itu juga dengan cara yang halal. Dan juga cara mengolahnya juga cara yang halal. Kalian sudah ingat ya? Kalian tentu ingat tentang 3 kriteria ini. Lalu setelah itu ada lagi poin kedua yang harus kita cermati dari Quran surat An-Nahl ayat 114, yaitu makanan yang halal dan baik adalah semata-mata rezeki dari Allah. Nah, kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh sombong bahwa apa yang kita dapatkan, harta, rezeki, makanan, dan lain sebagainya, itu bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Jangan kita mentang-mentang jadi orang pintar, jadi orang sukses, lalu kita sombong, menyombongkan diri bahwa semua yang saya dapat adalah hasil keringat saya sendiri. Jadi Allah sudah menerapkan, sudah mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 114, makanan yang halal dan baik adalah semata-mata rezeki dari Allah. Yang apabila Allah mencabut rezeki itu, maka kita tidak akan bisa mengkonsumsinya lagi. Maka Allah tidak akan memberi kita rezeki lagi. Maka dari itu, kita tidak boleh sombong ya terhadap apa yang kita punya. Kita harus tawakal kepada Allah, kita harus bersyukur pada Allah, kita harus meyakini bahwa apa yang kita dapat
itu semata-mata rezeki dari Allah. Baik. Yang ketiga, bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Nah, kandungan yang ketiga adalah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur padaku akan aku tambah rezekinya. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur atau kufur, maka siksa Allah amatlah pedih. Nah, di sini jelaskan bahwa kita harus bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Jadi jangan cuma mau menerima saja, jangan cuma mau menggunakan saja, jangan cuma mau memakan saja. Kita harus bersyukur. Caranya seperti apa? Cara kita mengucap alhamdulillah. Setelah itu kita bersyukur dengan beribadah dengan yang tekun kepada Allah. Lalu apabila ada rezeki lebih, kita harus keluarkan. Kita harus keluarkan lewat apa? Lewat sedekah, lewat zakat, lewat infak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jalan-jalan kita untuk bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Apa tadi? Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, beribadah yang tekun kepada Allah, dan bersedekah. Itu adalah cara bersyukur. Lalu poin keempat, makna dari kandungan surat An-Nahl ayat 114 adalah membuktikan keimanan pada Allah dengan bersyukur. Nah, tadi kita diperintahkan bersyukur ya. Allah mengatakan tadi di arti yang terakhir, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kalau kita benar-benar menyembah pada Allah, beriman pada Allah, buktikan dengan apa? Dengan bersyukur. Nah, dengan bersyukur ini iman kita menjadi lengkap gitu ya. Tidak hanya tidak hanya mengucapkan mengimani dalam hati, mengucapkan dengan kata-kata, memperbuat bertindak dengan perbuatan. Tapi kita juga harus bersyukur untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Nah, itu tadi ya 4 poin yang ada dalam kandungan surat An-Nahl ayat 114. Semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Untuk hari ini tidak ada tugas. Silakan ketik hadir di kolom komentar. Jangan lupa nama lengkap dan kelasnya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.